nama saya Nadia Desi Aulia dari Universitas Negeri Surabaya. Hai, nama saya Ani Kurnianingsih. Halo, aku Aditya Dian Pramita dari Universitas Negeri Surabaya. Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan dari Pulau Jawa. Bagian-bagian Kota Malang memiliki kesan sendiri sehingga memiliki kecocokan tersendiri dalam berbagai aktivitasnya. Yaitu salah satunya itu bagian utara yang merupakan dataran tinggi yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Tanaman pangan di Malang lebih didominasi oleh komoditi padi dengan hasil panen pada tahun 2018 sebesar 498,51 ton, jagung sebesar 270,881 ton, dan kedelai sebesar 17,069 ton. Sementara komoditi sayur-sayuran daerah yang potensial adalah wilayah pengembangan ngantang, di mana pemasarannya telah menembus pasar-pasar. Namun ada beberapa permasalahan yang timbul, seperti yang pertama yaitu kita tahu pertumbuhan sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19 ini hanya didefisit dari 4,1% menjadi 3,2%, yaitu turun 0,9%. Selain imbas reaksi sosial yang dampak relatifnya kecil, karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk. Sektor pertanian, terutama tanaman pangan secara alamiah, tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis seperti saat ini. Ini terjadi karena sifat-sifat barang dari pertanian ini, tanaman pangan yang elastisitasnya permintaannya rendah. Kedua yaitu pada musim pancaroba, tumbuh-tumbuhan dapat mengalami kematian karena akar atau pangkal batangnya busuk akibat penyakit atau pengangkutan unsur hara terganggu karena penyakit pembuluh. Kerusakan pada daun dapat mengurangi fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman pun terganggu. Penyakit tanaman dapat menimbulkan kerugian secara langsung karena penyakit tanaman mengurangi kuantitas dan kualitas hasil serta meningkatkan biaya perawatan. Yang ketiga yaitu selain itu banyak pasar agro, yaitu pasar tradisional yang menawarkan produk pertanian yang akhirnya pun ikut gulung tikar. Dapat kita ambil salah satu contohnya yaitu PT Puspa Agro yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, semakin sepi dan penurunan penjualan. Salah satu karena kurangnya minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional dan akhirnya memilih di swalayan. Julukan Kota Malang yang paling terkenal adalah Kota Pendidikan. Hal ini dikarenakan Malang memiliki banyak perguruan tinggi, yakni 86 PTN dan PTS. Di antara perguruan tinggi yang ada yaitu di Malang, ada Universitas Brawijaya yang merupakan universitas terbaik di antara seluruh perguruan tinggi di Malang dan menempati urutan ke-8 nasional. Perguruan tinggi ini pun menghadirkan berbagai orang di berbagai macam suku bangsa yang nantinya mereka akan mengumpul dan menetap di Malang. Maka dari itu kami ingin mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada dengan konsep menggabungkan potensi pertanian daerah dan potensi pendidikan daerah Malang, yaitu GoFarm, platform yang mendikitkan operasi pertanian dengan meningkatkan penjualan dan keuntungan guna mendukung ketahanan pangan. Customer segment. Yang pertama yaitu geografi seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kota Malang. Dalam hal ini fokus kami utamakan untuk Kota Malang terlebih dahulu untuk memberikan perhatian dan penyuluhan terkait penggunaan platform digital GoFarm untuk kegiatan menjual, menanam, dan mendapatkan keuntungan. Setelah Kota Malang mampu menerapkan platform GoFarm dan menunjukkan perubahan yang lebih baik, selanjutnya kami akan mensosialisasikannya ke daerah-daerah lain yang berpotensi juga, seperti Bogor dan Gunung Kidul, dengan tetap menjadikan Malang sebagai pusat dari platform digital GoFarm. Selanjutnya yaitu demografi, laki-laki dan perempuan dengan usia kisaran lebih dari 17 tahun dengan penghasilan menengah ke atas. Mengapa kami menggunakan usia 17 tahun? Karena dalam platform ini kami membutuhkan KTP sebagai validasi data, yaitu guna menjaga legalitas dan keamanan dari platform GoFarm ini, dan memiliki penghasilan, yaitu yang kami maksudkan di sini adalah ketika mereka menjadi seorang konsumen yang dalam artian mampu membeli produk dan mampu membeli video tutorial dari platform kami, sehingga ada keuntungan yang dapat diambil dan manfaat yang dapat diberikan. Sosiologi, semua golongan masyarakat terutama yang dapat mengoperasikan gadget. Platform ini merupakan aplikasi yang dikendalikan oleh sistem teknologi, maka dari itu kami membutuhkan gadget sebagai medianya. Lalu kaitannya di era disrupsi ini khususnya, era terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Perusahaan berskala besar pun bisa gulung tikar jika tidak memiliki strategi yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Maka dari itu kami menargetkan semua petani lokal yang ada di Malang khususnya akan dapat mengoperasikan gadget dan mengaplikasikannya di platform GoFarm dalam proses menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian. Psikografi, semua masyarakat termasuk ibu-ibu yang suka menanam beberapa jenis tanaman pertanian. Target konsumen utama kami yaitu ibu-ibu rumah tangga, karena ibu-ibu rumah tangga lah yang membutuhkan hasil pertanian untuk diolah kembali dan
dan edukasi penanam tanaman untuk memanfaatkan sisa tanah di rumah mereka akan dapat mempercantik rumah dan mendapatkan keuntungan jika mereka menjualnya di platform kami. Value proposition utama kami ada 4. Yang pertama, reliability, di mana GrowFarm mampu menghubungkan petani kepada pelanggan dan pabrik, serta menyediakan informasi teknologi pertanian dan pupuk ramah lingkungan. Yang kedua adalah mobile friendly. GrowFarm dapat digunakan melalui Android dengan efisiensi ruang penyimpanan dan memiliki tampilan yang menarik. Yang ketiga adalah high performance. GrowFarm mampu memberikan pelayanan yang real-time, reliable, dan anti-delay guna memaksimalkan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir adalah teknologi based. GrowFarm menggunakan teknologi IoT untuk memantau perkembangan pertanian melalui aplikasi secara jarak jauh. Dalam proses pengenalan GrowFarm ini, kami menggunakan beberapa platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok, berisi konten edukasi dalam hal pertanian, dan juga terdapat promosi berbayar, yaitu promosi terkait adanya lowongan pekerjaan, dan juga kami menggunakan WhatsApp sebagai media penghubung antara konsumen dan produsen dengan admin, yaitu sebagai layanan aduan gratis dari kami. Selain media sosial, kami juga menggunakan media offline atau media secara langsung seperti brosur yang akan kami bagikan di beberapa daerah di Kota Malang. Pameran lokal, yaitu kami mengikuti pameran lokal untuk memperkenalkan platform kepada masyarakat dan menjangkau pasar lebih luas pastinya. Sosialisasi word of mouth dan kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Malang untuk membantu sosialisasi platform kami agar dikenalkan kepada warganya. Untuk menjaga hubungan baik kepada pengguna, kami melakukan strategi utama. Yang pertama, event foto challenge. Kami akan buat challenge kepada pengguna melalui sosial media untuk meningkatkan brand awareness. Yang kedua, giveaway time. Kami akan buat giveaway melalui sosial media juga dan memberikan souvenir kepada yang beruntung. Yang ketiga adalah social activities. Untuk menarik empati pengguna dan sebagai bentuk rasa syukur, kami mengadakan kegiatan sosial minimal 1 bulan sekali. Yang keempat adalah feedback fitur. Kami mengutamakan kepuasan pengguna. Kami akan menerima feedback pengguna dan terus melakukan evaluasi dan pengembangan. Yang kelima adalah sponsorship collaboration. Kami juga akan menerima kerjasama sponsorship dengan pemberian feedback berupa voucher diskon di fitur e-marketplace. Dan yang terakhir adalah loyalty card. Kami akan memberikan electronic card bagi keloyalitasan pengguna. Yang pertama yaitu persen dari produk. Kami mengambil 2% dari penjualan produk pertanian yang akan kami gunakan untuk membayar biaya-biaya dan pengembangan produk. Yang kedua yaitu adanya YouTube AdSense. Kami memiliki channel YouTube yang berisi konten edukasi tentang pertanian, yang pastinya konten ini kami promosikan dan memberikan penawaran menarik kepada pengguna platform yang mau bekerja sama dengan kami dengan mendukung channel kami. Maka dari itu untuk 7/1000 viewers kami mendapatkan Rp7.000. Ketiga yaitu persen ongkir. Penjualan produk pertanian kami mengambil 0,5% dari ongkir yang telah ditentukan. Namun kita tidak menggunakannya untuk keperluan perusahaan kami. Secara transparan dan berita yang selalu kami update, dari hasil persen ini kami mendonasikan untuk petani dalam bentuk pupuk ataupun memberikan pelatihan gratis dengan menghadirkan mentor di bidang tersebut guna meningkatkan mutu petani di Kota Malang. Yang keempat yaitu informasi lowongan kerja. Dalam aplikasi kami juga memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan. Namun, jika terdapat perusahaan yang ingin memasang di aplikasi kami harus membayar Rp50.000 untuk iklan lowongan pekerjaan. Uang tersebut 75% kami donasikan untuk pendidikan di Kota Malang, khususnya anak para buruh tani agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, dan 25% sebagai dana cadangan kami. 5 member premium aplikasi. Aplikasi kami terdapat aplikasi premium, yaitu kami memberikan bebas akses video edukasi. Key resources utama GrowFarm antara lain yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya di sini ada CEO, CTO, CMO, dan CFO. Yang kedua ada hardware dan software untuk mendukung sistem program operasi dan pengontrol. Yang ketiga adalah office, digunakan sebagai tempat interaksi secara langsung. Yang keempat adalah model desain dan fitur. Model desain dan fitur mempertimbangkan model TEM atau teknologi acceptance model yang menyatakan bahwa penerimaan suatu sistem ditentukan oleh kemudahan pengguna dan manfaat yang diberikan. Yang kelima adalah internet dan listrik.
merupakan aspek yang wajib ada untuk mendukung berjalannya kegiatan. Yang keenam adalah alat transportasi, digunakan sebagai media untuk melakukan perjalanan atau perpindahan. Key activities. Yang pertama yaitu riset lapangan. Sebelum melakukan perancangan aplikasi Grow Farm, kami harus melakukan riset terlebih dahulu terhadap kebutuhan aplikasi. Yang pertama, apakah aplikasi ini akan membawa dampak besar bagi masyarakat? Apakah aplikasi ini dapat mengatasi suatu permasalahan di masyarakat? Nah, selain itu, kami juga akan melakukan riset mengenai aplikasi sejenis yang sudah berjalan dan dikenal oleh masyarakat, dan bagaimana dampak aplikasi tersebut selama ini. Hal itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi kami. Yang kedua yaitu perencanaan. Kami melakukan berbagai perencanaan, dari perencanaan anggaran pengeluaran, fitur yang ditawarkan, layanan yang akan dirasakan manfaat oleh masyarakat, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Perlunya membangun suatu relasi dalam dunia bisnis adalah hal yang penting. Kami melakukan pencarian dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan Grow Farm, seperti UI UX designer, software development, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu perancangan desain dan fitur. Setelah melakukan kesepakatan model desain dan fitur, kami mulai memproses dan merancang fitur dengan bantuan dari pihak-pihak terkait. Setelah melakukan perancangan, kami melakukan pengembangan aplikasi dengan keterlibatan pihak software development. Selanjutnya, kami akan melakukan stabilization sebagai proses perbaikan dan peningkatan kualitas aplikasi Grow Farm. Yang kelima yaitu perizinan dan peluncuran aplikasi pada dinas-dinas terkait. Yang keenam ada sosialisasi ke masyarakat. Setelah aplikasi sudah diluncurkan dan memperoleh legalitas untuk digunakan oleh masyarakat, maka kami akan bekerja sama dengan berbagai universitas di Surabaya dan juga di Malang untuk mensosialisasikan bahwa aplikasi ini ada dan berguna untuk masyarakat. Selanjutnya adalah key partner. Yang pertama yaitu petani lokal di wilayah Malang, Jawa Timur. Yang kedua adalah seluruh masyarakat. Yang ketiga, ibu rumah tangga sebagai salah satu pihak yang suka mengelola tanaman toga. Yang keempat yaitu software development, suatu pihak yang dapat mengembangkan dan memperbaiki kualitas aplikasi. Selanjutnya ada UI UX designer, pihak untuk merancang fitur dan desain aplikasi. Selanjutnya ada layanan vintage, lalu ada komunitas petani Malang Raya atau KPMR untuk membantu mensosialisasikan dan menyebarkan informasi adanya aplikasi. Lalu ada Universitas Negeri Surabaya, lalu ada universitas-universitas di daerah Malang, yang terakhir ada perusahaan pengelolaan hasil pertanian yang dapat menjadi investor utama dalam pembiayaan aplikasi. Selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama yaitu biaya riset dan pengembangan dengan kisaran 100 hingga 150 juta rupiah. Yang kedua ada biaya perlengkapan seperti PC yang akan digunakan untuk mendesain fitur aplikasi, kurang lebih dengan harga Rp12.500.000. Yang ketiga ada biaya pembuatan aplikasi dengan kisaran harga Rp3 juta. Selanjutnya ada biaya pengelolaan untuk perbaikan kualitas aplikasi dengan biaya Rp500.000 hingga Rp1 juta setiap bulan. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja dengan kisaran Rp3.500.000. Lalu ada biaya sosialisasi dan promosi dengan memasang iklan pada YouTube Ads maupun Facebook Ads dengan biaya Rp700.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain yang digunakan sebagai biaya cadangan yang tidak terduga sebesar Rp1 hingga Rp2 juta.